Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahlil sidqi wal wafa, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita baru saja melaksanakan rangkaian iftar di hari Ramadan yang ke-3, dan kita melanjutkan dengan salat Isya dan tarawih di malam yang ke-4. Dan insyaallah mudah-mudahan malam ini sesuai dengan surah yang kita baca. Semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua malam hari ini, amin ya rabbal alamin. Insyaallah saya yakin Bapak Ibu sudah familiar dengan surat itu, dan mudah-mudahan insyaallah kedepannya bisa kita tambahkan lebih banyak lagi. Setuju Bapak Ibu? Kira-kira kalau baca surat Ar-Rahmannya dibagi 8 rakaat atau cukup 1 rakaat aja? 8 rakaat. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita, bagaimana successful life with Quran. Karena bicara tentang kehidupan sukses tidak akan menjadi sebuah kenyataan ketika kita jauh daripada yang menciptakan kehidupan itu sendiri. Yang namanya mobil keluaran pabrikan Toyota nggak akan mungkin bisa menggunakan panduan dari selain Toyota. Begitupun sebuah kendaraan roda 4 keluaran BMW, ketika dia kemudian mengalami kerusakan tidak bisa menggunakan panduan lain sekecuali dari pabrikan BMW itu sendiri. Maka begitupun manusia, kalau hari ini manusia ingin mengharapkan sukses tapi tidak sesuai dengan caranya Allah, maka ini artinya orang-orang yang sebetulnya meraih kesuksesan yang semu atau kemenangan yang hampa. Maka kita tadi sudah menyampaikan di awal tentang pentingnya Al-Quran dan bahayanya kita jauh dari Al-Quran. Di antara bahayanya daripada jauh dari Al-Quran, tadi sudah kita sampaikan, yang pertama adalah di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-19. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, kemudian Allah jadikan mereka lupa diri mereka sendiri, dan itulah orang-orang yang fasik. Yang kedua, orang yang jauh dari Al-Quran, surat Az-Zukhruf ayat 36. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Dan barang siapa yang berpaling daripada pengajaran Rabb yang Maha Pemurah, yakni Al-Quran, kami akan adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Sederhananya, orang yang jauh dengan Al-Quran, teman baiknya siapa Bapak Ibu? Siapa teman baiknya? Maka berhati-hatilah ketika kita jauh dari Al-Quran. Dan yang ketiga, kerugian lain seseorang jauh dari Al-Quran adalah surat Thaha ayat 124 sampai dengan 126. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Ma'isyatan dongka. Ini bukan berarti dia jatuh miskin Bapak Ibu, bukan berarti dia nggak punya jabatan Bapak Ibu. Tapi yang dimaksud kehidupan sempit, walaupun hartanya melimpah, walaupun pangkatnya tinggi, walaupun ukuran kesuksesan dunia sudah dia miliki, tapi dia merasakan kesempitan di dalam hidupnya. Kira-kira kalau kita lihat di sekeliling kita, atau mungkin bahkan diri kita, boleh jadi pernah nggak mengalami kondisi ini? Padahal kalau kita bilang secara pundi-pundi harta dunia Allah berikan, tapi kita merasakan kesempitan. Dan bukti kesempitan itu apa? Giliran dalam melaksanakan ibadah, hitung-hitungan. Giliran melaksanakan ibadah, hitung-hitungan. Baik ibadah yang sifatnya ritual ataupun yang sifatnya muamalah. Ibadah ritual pokoknya dipatok, selesai nggak selesai, sholat harus selesai 10 menit. Di luaran sana ada 23 rakaat sholat sunnah tarawih, selesai 11 menit. Nah ini nggak tahu gimana bacanya. Tapi yang jelas ini zalim, ya kan? Bahkan disebut oleh Nabi pencuri salat. Makanya kita walaupun 8 rakaat
ya, walaupun dengan pendekatan ala Indonesia 4-4-3, tapi kita ingin tumakninah. Setiap rukuknya tumakninah, sujudnya tumakninah, i'tidalnya tumakninah, bacaannya tartil. Maka kalau ini kita jaga, setidaknya kita tidak jadi pencuri sholat. Lagian kalau kemudian sholatnya ngebut, ini jangan-jangan mau ikut balapan Fast to Furious, ya kan? Too Fast to Furious, ya kan? Ya kalau misalkan terlalu cepat, bagaimana bisa serius katanya kan? Masa iya giliran dia baru sholat Allahu Akbar, ya kan? Kadang-kadang bacanya itu satu nafas, Bismillahirrahmanirrahim, amin, ya kan? Ini baru kita baca doa, ya kan? Kan yang kasihan kalau udah lanjut usia, betul apa enggak? Baru dia Allahu Akbar, tahu imamnya Assalamualaikum, Assalamualaikum, udah selesai, ya kan? 11 rakaat kita nggak bisa bayangin, 23 bet, ya Allah. Makanya ma'isyatan dongka, kehidupannya sempit, urusan agama dilihatnya kecil. Kalau kita meeting urusan kantor, Masya Allah, biar kata jam kerja berbarengan dengan waktu azan, hantam azan. Tapi kalau kita lihat urusan dunia kita kedepankan. Makanya kata Sayyidina Ali, bagaimana mungkin kita hari ini mengharapkan Allah ada di hati kita, sementara di hati kita berisi dunia, sementara hati kita itu sempit, kecil. Lalu di manakah Allah itu akan ditempatkan? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ma'isyatan dongka, urusan muamalah, hitung-hitungan. Tapi alhamdulillah hari ini kita lihat keluarga besar Indonesia yang ada di Los Angeles ini penuh dengan nuansa ukhuwah Islamiyah. Sampai saya tadi bilang sama Pak Haji Sis, alhamdulillah berkah banget ini hari. Sampai ada kepala ikan, satu kepala beda mazhab, saya bilang. Yang satu mazhab rada Minang, yang sebelah sini ada rada dari daerah Jawa. Yang satu warna kuning, yang satu warna merah. Ini tapi kan resikonya dibungkusin dua-duanya buat Ustadz Sahur, betul gak? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barokah. Tapi kalau orang yang kemudian dia hatinya sempit, dibuat dunianya sempit, dibuat kehidupannya sempit, dia akan berpikir ulang, kalau saya keluarin banyak-banyak buat tolong saudara saya di Indonesia, di sini juga banyak yang butuh. Kalau kita keluarin masjid kan juga masih banyak yang lebih kaya. Mikirnya selalu kita ada orang yang lebih hebat dari kita, padahal Allah tidak pernah membandingkan antara amal kita dengan orang lain. Maka oleh karenanya ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, nih ma'isyatan dongka, hidupnya sempit. Bahkan bukan hanya itu, dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta di yaumil qiyamah. Padahal dia di dunia bisa melihat. Maka dia kemudian komplain kepada Allah, ya Rabb, kenapa waktu di dunia saya bisa melihat, kenapa di akhirat engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta? Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan oleh Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita gak pengen punya kecelakaan begini hebat di hari akhirat. Jangan sampai kita di dunia bisa ngelihat, di akhirat gak bisa ngelihat. Wa'iyadzubillah. Oleh karenanya, hari ini kita ingin mendapatkan sebuah pemaknaan Al-Quran itu adalah merupakan manual book of our transformation in life. Adalah merupakan buku panduan bagaimana kita melakukan perubahan di dalam hidup ini. Kalau kita hari ini sudah berada dalam kondisi, mohon maaf, yang kurang baik, kita ingin berubah from bad to be good, and then from good to be great, ya kan? Kita tidak hanya cukup dari kondisi menjadi baik, tapi kita ingin berada dalam kondisi yang lebih baik. Dan kata kuncinya adalah di dalam Al-Quran Allah telah jelaskan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubasysyirul mu'minin. Ini adalah Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi kalau hari ini kita jalannya, mohon maaf, kadang ngiri, kadang nganan, ya, maka jalan yang lurus itu ada di dalam Al-Quran. Wa yubasysyirul mu'minin, dan berikanlah peringatan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa?
Karena Al-Quran in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah Allahu rabbul alamin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, bagi siapa di antara kalian yang mau mengambil jalan yang lurus. Dan kalian tidak dapat menghendaki menempuh jalan yang lurus itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam. Sederhananya dari sini kita pahami, kalau hari ini kita walaupun sudah selesai tarawih masih pengen ngaji, berarti Allah masih memberikan hidayah ke dalam diri kita. Amin ya Rabbal. Jadi mau ngajinya habis isya, mau habis taraweh, mau habis witir, mau sebelum buka, alhamdulillah. Iya. Karena apa? Allah ingin mendorong kita menjadi generasi yang unggul. Maka salah satu yang ingin saya sampaikan, successful life with Quran akan mendorong kita menjadi generasi unggul. Saya ingin membahasakannya dengan bahasa sederhana di waktu yang singkat ini dengan istilah generasi TOP. Apa? Ya, generasi top yang berada di atas, yang unggul, yang di atas rata-rata. Dan ini bukan hanya sekedar predikat, tapi juga adalah akronim. Ada 3 singkatan bagaimana luar biasanya Al-Quran mendorong kesuksesan di dalam hidup kita. Yang pertama apa? TOP ini kan berarti singkatan 3 huruf, betul ya? Huruf T, O, dan P. Huruf T-nya adalah Al-Quran merupakan tanda bagi orang-orang yang beriman. Dalilnya surah Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah idza dzukirallah, ketika diingatkan, berzikir kepada Allah, wajalal qulub, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah keimanannya. Makanya termasuk kalau tadi kita baca surat Ar-Rahman, saya yakin Bapak Ibu sudah paham semua ini surahnya. Tapi pertanyaannya, sudah paham semua belum maknanya? Karena di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pelajaran bagi kita. Banyak pelajaran bagi kita. Salah satunya kalau kaitannya dengan Ramadan sebagai syahrul muasa, Allah menyebutkan hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidaklah balasan sebuah kebaikan itu kecuali Allah akan berikan balasan kebaikan yang serupa. Jadi kita selama Ramadan, kebaikan apapun tidak akan kemudian menjadi satu amal yang sia-sia. Jangan beramal, diem aja, itu udah jadi pahala. Betul apa enggak? Salah satunya dari hadis Nabi, aroma mulut dari orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak minyak kasturi. Masya Allah. Ini minyak kasturi ini minyak wangi yang kualitas unggul, ya kan? Tapi bukan berarti kemudian kita iseng bilang sama tetangga kita, bos mau dengerin atau mau mencium aroma kasturi model baru apa enggak? Ya kan? Kemudian dia bilang, ya, selesai. Apalagi sahurnya pakai semur jengkol, ya kan? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu luar biasa Ramadan ini. Berbagi. Kita hari ini berbagi apa saja, yang sanggup dengan harta bagi, yang sanggup dengan ilmu bagi, yang sanggup dengan tenaga bagi. Masya Allah. Makanya saya kemarin bilang, ya selama di beberapa hari di KJRI ini rasanya kok kayak di Indonesia ya. Jadi kok kayak nggak ada jauh beda dengan di Indonesia. Padahal kita bermil-mil jauhnya dengan Indonesia. Nah, jadi balik lagi, orang yang kemudian dia senang membaca Al-Quran, dibacakan ayat-ayat Allah, apakah itu qauliyah, yaitu ayat Quran, ataupun ayat-ayat kauniyah, maka dia akan bertambah keimanannya. Ini ciri orang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal.
Maka lihat bagaimana orang beriman itu bergetar hati mereka. Jangankan orang beriman, Allah menjanjikan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kalian akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takutnya kepada Allah. Maka kalau hari ini ada seorang hamba Allah baca Quran, dengerin Quran, tapi gak punya efek, jangan-jangan hatinya lebih keras daripada batu. Jangan-jangan hatinya mengeras, bahkan lebih keras daripada gunung. Gunung saja diturunkan Al-Quran di atasnya, pecah. Karena begitu takutnya kepada Allah. Hati manusia berulang-ulang dikedakwahkan tentang Al-Quran, diingatkan tentang Al-Quran, tapi dia nggak bergerak hatinya, nggak bergetar hatinya. Jangan-jangan, kalau bahasa Imam Al-Ghazali, carilah hatimu di 3 tempat. Kalau engkau sholat nggak ketemu hati, lihat yang kedua. Waktu zikrul maut nggak ketemu hati, lihat yang ketiga. Waktu baca Quran nggak ketemu hati kalian, maka mintalah kepada Allah hari itu hati yang baru. Karena jangan-jangan hari itu engkau sudah tidak punya lagi hati. Maka hari ini kita, walaupun tarawih kita singkat, kita pengen ada makna. Taklim kita singkat, punya efek. Karena bukan sekedar nice to know. Kita tahu para guru kita banyak datang ke sini, tapi kalau tidak membuat hati kita semakin mendekat kepada Allah, semakin berlari menuju Allah, maka jangan-jangan hati kita terlalu banyak kerak-kerak dosa dan maksiat yang menutupinya. Maka karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahkan ketika kunci sukses seseorang itu salah satunya adalah ketika dekat dengan Al-Quran. Ini ada di dalam surat Fatir, surah 35 ayat 29. Lain waktu nanti kita akan bahas secara detail, tapi saya akan hanya bahas di dalam poin yang pertama. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan kemudian mendirikan salat serta menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itulah yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Kita dagang, Bapak Ibu pernah rugi apa enggak? Di sini kan ada pernah dagang, betul ya? Yang namanya dagang pernah rugi apa enggak? Seringan mana untung sama ruginya? Alhamdulillah. Tapi dalam kehidupan manusia kadang-kala banyak ketika kita berdagang lebih mengalami kerugian daripada keuntungan. Tapi ternyata ketika kita berniaga kepada Allah, maka ini adalah perniagaan yang gak akan pernah rugi. Kok bisa Ustadz? Berarti kita transaksional kepada Allah? Bukan. Kita kadang-kadang segala sesuatunya kita hitung, kita kalkulasi. Kalau saya datang ke sini, apa yang akan saya dapatkan? Kalau saya melakukan ini, apa yang akan saya peroleh? Tapi ketika kita bicara bagaimana menggunakan waktu kita di dalam 3 hal ini, tidak akan pernah rugi kata Allah. Tidak akan pernah rugi. Dan yang pertama adalah yatluna kitaballah, yakni mereka yang senang membaca Al-Quran. Maka di Ramadan ini kita pengen interaksi dengan Quran kita semakin intim. Salah satunya adalah di dalam rangka membaca Al-Quran. Sampai malam yang kelima ini, malam kelima, malam keempat. Malam keempat ini sudah sampai berapa juz Bapak Ibu? Alhamdulillah 4, yang 5. Yang khatam ada? Belum ya. Harusnya nanti tensinya makin lama makin naik. Minimal kita 2 kali khatam. Amin ya Rabbal. Walaupun kita mulainya sekarang tertatih-tatih 1 juz, mulai masuk malam kelima sebenarnya udah mulai biasa. Malam 7 tuh bisa ditambahin 1/4, 1/2, 1/3/4, lama-lama 2 juz. Terus tambah. Mudah-mudahan bisa dapat 2 sampai 3 kali khatam. Amin ya Rabbal alamin. Maka agar semakin menguatkan semangat baca Quran, karena di sini tadi sudah kita bacakan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran.
Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sesungguhnya dia akan datang, Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Dan jangan katakan Al-Quran itu alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan tiap huruf akan diberikan balasan 10 kali kebaikan. Ustadz, saya bacanya belum lancar. Kira-kira di sini bacanya sudah lancar semua atau belum? Yang belum lancar angkat tangan. Yang sudah lancar, alhamdulillah. Kenapa? Karena dua-duanya dapat pahala, kata Nabi SAW. Al-mahirul Quran, al-mahiru bil Quran, ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kedudukannya di akhirat bersama para malaikat yang mulia lagi baik. Tapi sebaliknya, walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta' fihi wa huwa alaihi thaqatun lahu ajran. Sedangkan orang yang baca Quran dengan terbata-bata dan kesulitan dalam membacanya, lahul ajran. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Bukhari wa Muslim. Orang yang baca terbata-bata dapat 2 pahala. Apa saja itu? Yang pertama adalah pahala baca Qur'annya, betul nggak? Yang kedua, pahala jihad baca Qur'annya. Seseorang yang belajar Quran terbata-bata, Masya Allah. Ada kadang-kadang namanya bawaan dari daerah asal, membaca huruf ain, ya kan di sini ya. Ada yang nggak bisa, dia bawa pakai nga, ya kan. Jadi kalau misalkan, ayo Pak, Bu, alhamdulillahi rabbil alamin, ya kan. Ayo, alhamdulillahi rabbil ya kan, ya kan, ayo Pak, baca alhamdulillahi rabbil alamin, ya kan. Jadi ngalamin apa ini Pak? Ada Allahu akbar, Allahu akbar, la, nggak ada akbar, ak. Jadi ada sifatul huruf, ada makharajatil huruf. Ya, ada Allahu akbar, Allahu akbar. Nah ini nggak apa-apa kan, kita namanya belajar, ya kan. Kalau diberikan input, mudah-mudahan bisa diproses. Karena kadang-kadang nggak mudah. Termasuk huruf apa yang agak susah di dalam Al-Quran? Bod. Ya, waladdo. Nah ini mulutnya memang agak-agak begitu, ya kan. Ya, sehingga bisa menghasilkan yang bulat gitu. Ya, jadi ini latihan. Tapi jangan khawatir, walaupun karena begini, kadang-kadang, mohon maaf, kita dorong anak-anak belajar baca Quran. Giliran bapak ibunya, mohon maaf, belum bisa baca Quran. Betul apa betul? Giliran udah sadar, kemudian dikumpulin, suruh ikut belajar Quran. Hari pertama rame. Hari kedua, tinggal setengah. Hari ketiga, tinggal ustadz sama koordinator, ya. Karena apa? Alasannya takut ustadz. Giliran disuruh baca, besok kapok, malu katanya. Padahal yang namanya belajar nggak usah takut malu. Lebih malu lagi kalau kita di hadapan Allah bacanya nggak benar. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada kerugian yang sudah bisa ngajarin kepada yang sudah bisa. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya kepada yang lain. Bapak Ibu belajar ngajarin anak, cakep. Anak belajar ngajarin orang tuanya, enggak kalah cakep. Bahkan sesama tetangga, sesama masyarakat Indonesia belajar Quran, jangan pernah takut malu. Kita sebenarnya udah tahu kok bahwa Quran itu penting dalam hidup kita. Dan kita tidak ingin Quran itu cuma hidup di Ramadan doang. Kita ingin hidup di luar bulan Ramadan juga. Karena apa? Pelajarilah Al-Quran dan mintalah surga kepada Allah sebagai balasannya. Karena sebelum datang satu kaum yang akan mempelajarinya dan meminta materi dunia sebagai imbalannya, maka sesungguhnya ada 3 jenis orang yang mempelajari Quran. Orang yang mempelajarinya untuk membangga-banggakan diri dengannya, orang yang mempelajarinya untuk mencari makan, dan orang yang mempelajarinya karena Allah semata. Maka carilah Al-Quran itu karena Allah semata.
Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahkan mengatakan, orang yang mendalam cintanya kepada Quran, tidak ada tempat di hatinya menyenangi musik dan nyanyian. Kalau hari ini kita lebih senang dan lebih banyak hafalan musik dan nyanyian daripada Al-Quran, jangan-jangan Al-Quran belum ada di hati kita. Maka ini adalah tahapan yang pertama. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah understanding Quran. Kita tidak cukup hanya kemudian baca, walaupun itu sudah satu kebaikan, kita ingin menyempurnakannya dengan cara apa? Memahami Al-Quran. Seperti yang kita lakukan sekarang. Makanya Ramadan disebut dengan syahrud da'wah, bulan di mana kita menyampaikan dakwah. Salah satunya dakwah apa? Tentang Al-Quran. Baik, 6 menit lagi, ya kan? Karena sudah diberikan patokan. Selesai nggak selesai Ustadz? Jam 10.40 selesai, karena witirnya 1 jam, ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Jadi generasi top, T-nya apa? Al-Quran sebagai tanda bagi orang yang beriman. Yang kedua, O-nya itu adalah obat anti galau. Kita hari ini hidup kira-kira punya kegalauan apa enggak, Bapak Ibu? Datang ke sini galau apa enggak? Ya, sebagian kelihatan wajah-wajah galau, ya kan? Jangan kita, Umar Ibnul Khattab Al-Faruq bahkan juga pernah mengalami kegalauan ini. Bahkan dia megang pedang, dia cari di mana Muhammad, saya ingin bunuh Muhammad. Tapi begitu dia lagi nenteng-nenteng pedang, pengen bunuh Muhammad nih, kemudian ada sebagian kaum lainnya bilang, Umar, jangan jadi pahlawan kesiangan. Walaupun ini bukan Memorial Days, ya kan? Tapi dia bilang, ngapain ngurusin Muhammad? Urusin dulu tuh ponakanmu sendiri, adikmu sendiri tuh, Fatimah binti Khattab. Yang kemudian begitu dibilang, masa iya? Kalau nggak percaya lihat aja ke rumahnya. Dan begitu kemudian Umar sampai ke depan rumah dari Fatimah binti Khattab, maka lapat-lapat didengar surah ini. Surah apa? Surah Toha. Dia gedor, buka! Nah, yang lagi merem-merem buka matanya, ya kan? Buka! Pas dilihat ternyata lagi pada baca Quran, ya pada ngaji. Ada guru ngaji dari sahabat yang ngajarin kepada kerabat dari Umar Ibn Al-Khattab. Maka di situ didengar oleh Umar lapat-lapat, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Maka dalam hati dia bilang, nggak mungkin ini ayat buatan manusia, nggak mungkin ada yang seindah ini yang diciptakan oleh Muhammad. Jatuh tuh pedang, dia tunjuk, ya Fatimah, apaan tuh? Ajarin. Oh nggak bisa bang, padahal udah diketok tuh palanya berdarah, ya kan? Nggak bisa bang, kalau abang mau bertaubat, ucapkan 2 kalimat syahadat baru bisa baca. Dan disitulah ternyata pintu hidayah bagi Umar Ibn Khattab masuk ke dalam Islam. Karena ayat yang dibacakan oleh sahabat ataupun oleh adiknya tadi, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu jadi susah, kecuali sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Maka seorang Umar yang galau saja bisa tenang. Dan kita punya masalah nggak seberat Umar, betul nggak Bapak Ibu? Maka salah satunya hadirkan. Kenapa kalau hari ini kita selalu checking your WhatsApp to see if there are messages? But the Quran has a lot of messages, you are not opening it. Is it correct? Terjadi nggak Bapak Ibu? Bahkan sambil ngaji aja berapa kali update status. Ini Ustadz kayaknya materinya bakal panjang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, padahal belum tentu semua pesan yang ada di WhatsApp itu penting, betul nggak? Di Facebook itu penting, di media sosial kita penting. Tapi ternyata kita di Al-Quran banyak pesan malah nggak mau buka. Nah jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa? Karena Al-Quran setidaknya membimbing kita untuk tidak galau, bahkan kita menjadi hidupnya lebih hidup, menjadi hidupnya lebih mulia, bahkan hidupnya mendapatkan kesuksesan. Oh jadi alihin dulu ya kan. Wah ini supaya apa? Share ke teman-teman WhatsApp-nya juga ya kan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kalau kita lihat di sini, apa yang ada di dalam Al-Quran adalah merupakan pesan-pesan yang penting di dalam kehidupan kita.
Yang pertama apa? Al-Quran mendorong kita memiliki hidup yang lebih hidup. Al-hayatul hakikiyah. Ini dalilnya surah Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruh kalian kepada sebuah kehidupan yang memberikan kehidupan kepada kalian. Dan yang disampaikan Allah dan Rasulnya Al-Quran, Al-Hadis. Ini singkat karena waktunya terbatas. Yang kedua adalah di dalam kehidupan Al-Quran adalah merealisasikan keimanan. Al-hayatul imaniyah. Surah An-Nisa ayat 136. Ini nanti boleh dicek lagi, ya. Dan yang ketiga adalah di dalam Al-Quran mengarahkan hidup yang bahagia. Al-hayatus sa'idah. Nah, ini bisa kita lihat di dalam surah ke-11 ayat yang ketiga, ya. Surah ke-11 ayat yang ketiga. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum adzab yaumin kabir. Dan hendaklah kalian minta ampun kepada Rabbmu dan bertobatlah kepadanya, niscaya Allah akan memberikan kenikmatan, kebahagiaan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Jadi Al-Quran membimbing kita, yang pertama apa? Hidup lebih hidup. Yang kedua menerapkan keimanan. Dan yang ketiga adalah mendorong kita kepada kebahagiaan. Sudah T, tanda orang yang beriman. O, obat anti galau. Yang tinggal terakhir adalah P. P-nya adalah pemantas bersama Nabi. Karena apa? Ani bin Abbas qala wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Adalah Jibril menemui Rasulullah tiap malam dalam bulan Ramadan dan bertadarus Al-Quran. Maka kalau kita sebetulnya punya ruang lebih cukup, ya, walaupun kita malamnya lebih pendek, pulang ambil walaupun hanya setengah halaman, 1 halaman, 2 lembar, 3 lembar, dan setelah itu baru kita istirahat. Karena Rasulullah melakukan setidaknya beliau membaca 1 juz di depan Jibril. Nah, jadi kalau kita mungkin karena waktunya terbatas, paling enggak membaca di depan pasangan masing-masing. Maka kadang-kadang baca di depan pasangan masing-masing, awalnya sih kelihatannya mau ngaji, tapi kesananya beda lagi, ya kan? Karena halal di waktu malam, ya kan? Baik, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin menggambarkan bagaimana akhlak Nabi, kana khuluqul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Maka yuk sebagai penutup kita menjadi orang yang disebutkan oleh Nabi sebagaimana utrujah, yaitu baunya sedap, rasanya enak, yaitu mukmin yang baca Quran. Orang mukmin tapi dia nggak baca Quran kayak tamar, korma, ya, nggak ada bau, rasanya enak, masih bagus juga sih. Ada yang dia ibarat raihanah, ya, baunya sedap tapi rasanya pahit. Kalau kita apa ini, daun apa ya? Ya itu ibu-ibu paham dah, ya kan? Tapi ini orang yang dia imannya kurang, munafik, tapi dia baca Quran. Kelihatannya bagus, tapi dalam hatinya kadang-kadang bermasalah. Ada lagi munafik yang nggak baca Quran, orang nggak beriman nggak baca Quran. Ya sudah nggak bau, rasanya pahit lagi, ya kan? Nah, kita pengen berada di sini. Bahkan satu lagi, kita ingin menjadi keluarganya Allah. Ya kan? Siapa itu keluarganya Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika dijelaskan pada para sahabat, mereka adalah ahli Al-Quran yang dekat dan dicintai Allah dan diistimewakan di sisinya. Makanya marilah kita muliakan orang di sekeliling kita karena kemuliaan Al-Quran pada dirinya. Karena boleh jadi mereka adalah bagian dari keluarga-keluarganya Allah. Dan kita pengen anak-anak kita juga jadi keluarganya Allah. Kita hari ini punya anak, dorong. Kalau sekarang orang tuanya nggak bisa hafal Quran, anaknya harus bisa. Bapak ibunya juga berupaya semampunya. Anaknya bagus baca Quran, bapak ibunya juga jangan kalah bagusnya. Nah, insya Allah bab tentang fikih keluarga nanti kita akan bahas di hari terakhir kebersamaan kita. Kita masih ada 2 hari lagi. Insya Allah besok kita bahas bab tentang takwa, dan seterusnya kita akan bahas tentang bab tentang keluarga. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang perlu kita garis bawahi, bahwa
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah 43 ayat 44, "Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun." Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar adalah sebuah kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah kita semakin baikkan amalan Quran kita di Ramadan kita yang masih memiliki waktu cukup panjang ini, agar kita bisa menjadi orang-orang yang semakin dekat menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu yang terbatas, sekali lagi kita akan melaksanakan salat witir dengan 3 rakaat, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas tadi, successful life with Quran. Karena salah satu kunci sukses hidup kita itu ada ketika kita dekat dengan Al-Quran. Dan kunci kegagalan dalam hidup kita ada ketika kita jauh dari Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.